Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat bumi, sahabat gunung, sahabat sungai. Kita di sini mau tukar pengalaman. Saya sudah 10 tahun Mas di pengolahan sampah. Katakanlah saya itu pemulung, nggak apa-apa. Jadi kita nanti tukar pengalaman. Terus saya juga ingin tahu sampah di sekolah ya. Sekolah mana ini? SMK Kesehatan Bimpo, Barat Alun-Alun Ponorogo. Oh, SMK Kesehatan Bimpo. Oke. Di sini kan setiap manusia itu menghasilkan sampah. Menurut penelitian yang sudah valid itu 0,7 sampai 0,9 kg sampah baik padat maupun cair setiap harinya. Kalau dikalikan penduduk Indonesia 273 juta, itu kan sangat luar biasa ya. Karena di setiap daerah ini sekarang kan sudah timbul gunung-gunung sampah. Jika tidak mulai sekarang, terus kapan lagi kita? Jika tidak kita, siapa lagi yang mulai? Iya, saya ingin tahu keadaan atau pola pengelolaan sampah di sekolahan Anda. Monggo kita tukar pengalaman. Saya sebagai pemulung, dengan sebagai Di pendidikan. Nah, silakan monggo. Terima kasih waktunya dan kesempatannya, Ya, Pak Haryanto. Iya. Luar biasa, kami dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman di sini terkait pengelolaan sampah. Ya. Yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa di dunia kesehatan sampah yang dihasilkan bisa 2 kali lipat, Bapak. Karena sampah ini Medis dipilah nanti ada ya. sampah medis juga dan ada sampah B3 maksudnya ya. Jadi untuk penanganannya pun tidak bisa sembarangan, kita harus menggunakan penanganan khusus untuk sampah medis. Jadi kalau di sekolah tentu kami pilah antara sampah yang semacam sampah rumah tangga, plastik, sampah kemudian sampah yang bisa didaur ulang, niku dipilah-pilah. Kemudian kami sudah ada petugas sendiri, cleaning service untuk yang bagian memilah sampah yang biasa. Tetapi untuk sampah medis kita punya penanganan di teman-teman di medis. Jadi kami ada di jurusan perawat, ada di farmasi dan analis kesehatan. Semuanya menggunakan SOP tersendiri kalau untuk sampah medis. Kebetulan kami untuk sampah yang seperti sampah plastik, sampah rumah tangga, karena di sekolah ya hanya anak-anak saja, dan kami kantinnya tidak seperti di warung-warung yang menghasilkan sampah plastik terlalu banyak. Kami menggunakan sistem warungnya itu warung bakso seperti itu, dan kemasannya kan bisa dipakai Mengurangi plastik kami gitu mengurangi ya. untuk penggunaan plastik. Berarti reduce gitu ya. Untuk kado semacam plastik yang plastik bisa didaur ulang, niku sudah kami serahkan kepada cleaning service untuk mungkin bisa dijual atau dimanfaatkan Sakit di kecilin ini. sebagai kerajinan begitu. Kamu senengnya? Jaman 10 menit nama-nama. Kan kok kangen. Oh, volumenya itu. Volume. Ini kok putih tuh Pak? Niki. Ini yang anak main-main itu, mainan. Biar nggak kelihatan buanter di sini. Tolong. Jadi seperti itu kalau kurang lebih di sekolah kita ada sampah medis dan sampah biasa. Sampah biasa kita serahkan ke cleaning service. Untuk tempat sampah tentu kita sudah memilah antara sampah yang bisa didaur ulang dan sampah plastik seperti standar yang ada di dinas kebersihan sudah punya semacam itu. Kita sudah mengikuti pemilahan sampah seperti yang diatur. Berarti saya ke sana bisa ngecek ya. Boleh, sakit mawon. Kami ada di Barat Jadi Alun-Alun kita Ponorogo. pembuktian ya. Iya, Pembuktian. Untuk sebagian sampah medis bahkan kami sudah siapkan yang bisa dibakar, maksudnya boleh dibakar. Kita siapkan alat sendiri sudah ada. Tetapi untuk yang khusus seperti jarum, seperti kaca dan sebagainya, kita memang harus ada penanganan khusus gitu. Seperti itu. Bisa dicek, bisa main-main ke SMK Bimpo yang di Barat Alun-Alun Ponorogo, Jalan Imam Bonjol. Iya. Insya Allah.
utara jalan ya. Nggih, nanti masuk Imam Bonjol. Maksudnya iya ya utara jalan. Terus melebet di Zainal Arifin. Zainal Arifin, Gandeng sama niku, Kurota Ayun. Kurota Ayun. Oh, malah Iya, ya. Seperti itu kurang lebih kalau untuk Iya. sampah. Bapak. Seperti itu. Berarti saya bisa sewaktu-waktu datang ke sana itu Mawon, untuk bisa. main, Kami terima dengan sangat luar biasa. Bisa kita sharing lagi. nanti. Iya. Jadi gini, saya 10 tahun juga telah mengolah sampah. Problemnya juga hampir sama. Tapi kalau dibiarkan seperti ini terus itu akan semakin parah. Semakin parahnya ketika tidak dilakukan seperti di sekolah gitu ya. Udah memilah sampai apa? Sumbernya dari sumbernya kan. Dari sumbernya. Memilah dari sumbernya. Dari 10 tahun itu kita mengelompokkan perilaku manusia dalam hal sampah, atau kita sebut tatanan sosial sampah atau juga kelas sosial sampah. Kelas sosial sampah kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu tentang membakar sampah. Membakar sampah berarti sampah ada sejak ada manusia. Karena manusia kan berkumpul membuat satu pemukiman, baik itu di kampung, di desa, di kota gitu ya. Itu karena sejarah tentang sampah asal usulnya seperti itu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Hal sekarang kan banyak sampah di jalan, di kali, di sungai, terus di taman. Kita kan sering gitu, kita ngonten ini kemana-mana kadang sambil menguti sampah gitu. Karena kita positif lah tentang pesan-pesan ini. Itu yang kedua. Jadi yang tatanan kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Itu masih jarang sekali. Ketiga itu memilah sampah pada sumbernya. Itu apalagi. Tapi memilah sampah pada sumber, sebenarnya Indonesia itu sudah mempunyai aset yang sangat besar tentang orang-orang itu. Tahu nggak? Aset bangsa atau putra-putri bangsa Indonesia yang sudah menyampai tatanan yang ketiga itu. Para TKI, TKW. Mereka di luar itu sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, bahkan sampai memilah plastik di kotak A, B, C sudah sendiri-sendiri. Kalau mereka sudah 10 tahun jadi TKI, TKW, iya toh, tapi tidak pernah disentuh. Sudah menghasilkan devisa juga kepada negara. Pahlawan devisa, pahlawan lingkungan. Lingkungan sebenarnya. Iya toh. Ada budaya yang ditransfer ke kita, harusnya bisa lebih. Itu sayang kalau mereka ternina-bobokan gitu. Iya toh. Dilurus-lurus. Tapi alhamdulillah dari beberapa kali kita ketemu, kita ngobrol seperti ini, kita rekam, ya, banyak juga pengen membuat satu komunitas. Banyak yang warga yang TKI, TKW itu di sini pun di rumahnya sudah dipilah. Kebiasaan dari luar. Itu kan positif. Ya, itu banyak sekali kita wawancara seperti itu. Terus kelas yang keempat itu berani mengajak. Ini yang mungkin. Ya. Tapi harus dilalui. Berani mengajak tapi belum tidak bisa memberikan. Nah, Contohnya kan berarti individu kan belum sampai keempat wah, ojo buang sampah. Wah, buang sampah sembarangan. Itu seperti itu. Yang keempat, yang kelima itu membuat satu komunitas untuk menjalankan kelas sosial sampah. Yang tataran kelima. Iya. Membuat komunitas. Iya, membuat komunitas. Nah, Bu, itu tingkat RT, tingkat kelas, tingkat kos-kosan gitu. Kan banyak itu. Dari yang terkecil. Dari yang keluarga terkecil. mungkin. Nanti ke
RT. berani mengajak gitu. Kalau di sekolah berarti dari lingkup kelasnya. Iya, lingkup kelas ya. Tiket gitu ya. Di, itu yang kita dapat selama 10 tahun kita sampaikan. Mungkin kalau secara keilmuan saya belum pernah presentasi di depan dokter-dokter. Nggih, dari. Sudah kalau saya Sudah memenuhi dengarkan, syarat belum? kalau berdasarkan pengalaman saya malah yang dapat ilmu seperti ini biasanya ya dari sekelas dokter saya. Saya itu. Karena kan presentasi sama dokter atau profesor kan harus ada latar belakang, rumusan masalah, Banyak akar birokrasi. masalah, belum referensi ya. Nanti kalau sudah cukup mampu, insya Allah saya presentasikan di depan profesor. Mungkin hasil dari 10 tahun itu kalau saya beri saran, Pak Har bisa bikin buku sudah atau belum? Saya bukunya saya bikin Video ini ini. video. Jadi saya ngonten ini sebagai Oh, nggih. Di referensi. channel YouTube, nggih. Channel kita itu Sarjana 3 ya. Jadi Ini semua pusatnya saya di Tonatan. Oh, di Tunatan TV. Di Tonatan. Benten kali Tunatan TV nih. Beda. Benten konco. Oh, nggih. Konco. Terus sing semerat nih. Oh, konco. Kulon 2 bulan ini memutuskan sudah 10 tahun kan tidak ada perubahan. Dengan memetakan itu tinggal nanti kalau yang ada teknik lingkungan saya siap presentasi, cuman masih mengumpulkan referensi. Jika dari 10 tahun itu selain di dokumen dari Kalau berupa saya video, sudah mau presentasi di profesor, bisa dituliskan. Kalau mungkin di jenengan saya rasa loh kalau pribadi bisa level ke akademik, masuk di lingkungan akademik saya. Jadi ya siapa dari tahu riset dapat itu dokter Romo, Bisa dokter dibuku. istimewa. bisa. Nggih. Kan dari sekelasnya misalkan nggih mohon Iya. maaf banyak sarjana, banyak diploma dan sebagainya. Iya. Yang di masyarakat tentu ribuan. Iya, Tapi iya, yang sadar seperti ini kan malah harusnya malah miris seperti itu. Iya. Dan sekelas misalkan Iya. Anda punya dokumen jelas semacam dibukukan ngaten seperti riwayatnya Pramudia kalau yang saya tahu riwayatnya Pram Iya. itu menulis nanti kan itu di akademik bisa ada Iya. dokumen yang bisa diakui kalau di akademik. Jadi hasil penelitian saya rupakan video. Jadi nanti kalau pembuktian lihat video. dan lebih bisa Tinggal. dinikmati semua kalangan juga. Mulai ya semua saya Bu. Iya. Kalau secara ringkas memang saya sudah tulis. Cuman saya sampaikan video 15 menit gitu. Kalau terlalu panjang kan bosan gitu. Seperti wawancara ke TKI, TKW itu kan satu membuktikan kelas sosial ketiga ya kan. Nggih. Terus masyarakat yang ini tingkatan kedua itu ada pada mana gitu kan. Yang susah kan yang keempat dan kelima gitu kan. Saya rasa yang kedua memang Itu- kalau di desa-desa terutama niku sulit saya setuju. Yang kedua kan buang sampah di tempatnya. Ya paling enggak kan kelas 1 membakar sampah. Nggih. Iya toh. Nggih, membakar Sama, sampah. membakar sampah. Tapi sekarang masih malah kurang. Mending zaman dahulu ketika nenek-nenek kita masih dibakar, dikasih jugangan itu loh. Nggih, dibikinkan pawon kalau ini. Pauan ya, bahasa sininya itu pauan. Seperti itu. Terus membuang sampah sembarangan tidak saya masukkan kelas. Karena menurut saya itu tidak berkelas. Tidak Kira-kira manusia, iya, tapi tidak berkelas itu. Iya toh. Nggih, nggih. Belum masuk. Tidak Nggih, nggih. tidak masuk tatanan. Ya seperti itu Mas, kita tukar pengalaman selama 10 tahun. Kita sebagai pemulung juga nggak apa-apa, dikatakan pemulung. Nggih, sebenarnya bukan pemulung ilmu gitu. Saya dapat ilmu tiba-tiba luar biasa hari ini. Nggak bisa main di sini tiba-tiba Iya. Pak Har di sini. Heeh. Ternyata Ya. di kota yang saya anggap kecil ini ada juga ternyata orang-orang yang seperti Pak. Kita luar biasa Mas, perjalanan kita mulai dari tempat pengolahan itu kita ambil karena dulu kita yang minta masyarakat itu. Tapi yes, itu masa lalu.
Dari di TP Amrican itu sekarang atas pundi kan? Wah itu luar biasa jadi gunung sampah. Kok seperti Bantar Gebang bukan kelas ini? Wah iya. Saya pernah sekali dulu SMA nih betul salah. Karena sini kan Sengaja 5 open dumping, belum apa sanitari remfil apa sanitasi. Sanitasi. Sanitari remfil belum seperti itu yang kita harapkan pindah dari open dumping menjadi sanitari remfil itu. Mungkin itu aja yang kita sampaikan Mas. Jadi selama 10 tahun kita dapatnya itu. Jadi mudah-mudahan seenggak-enggaknya di sekolah itu sudah mencapai kelas sosial yang kedua. Kalau mampu alhamdulillah sampai kelas yang ketiga. Masa kalah sama TKI? Nah, itu dia. Iya. Karena TKI TKW kan sering dicemooh, sering ini katanya. Kebetulan kakak saya sendiri malah. Sekarang di Hongkong gitu TKW juga. Ya kapan-kapan nanti pas pulang Mas kita ajak ngobrol tentang sampah. Oke gitu, kita salam dulu ya pada penonton. Kita subscribe kita masih sedikit, tapi yang nonton udah ratusan ribu. Alhamdulillah. Ya sekarang agak sulit tuh. Memang kalau nggak berubah terus, berubah karena semakin terus. banyak konten kreator. Jadi tapi kita mungkin yang pertama yang sampah. Yang penting niatnya kan memang bukan untuk itu gitu. Kalaupun itu dapat kan bonus. Iya. Oke, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kita pamit dulu. Udah panas kena terik matahari. Dari kita salam kita, selamat pagi, good morning, sugeng enjin, Horas.